Peniti Pemberian, karya Roita Sinaga. Ayu menatap dirinya yang terdiam terpaku di depan kaca, sambil terbawa angan dan kembali ke masa lalu. Hari itu, hari pertama dia masuk sekolah, diantar oleh pamannya menuju gerbang sekolah. Ini adalah hal yang baru untuk dia. Hari, bulan, dan tahun yang gak akan pernah terulang. Hari pertama masuk SMA. Ayu yang masih baru dan belum kenal siapapun mencoba melakukan perkenalan. Ia menyapa orang di depannya. "Hai," kata Ayu. "Hai," katanya dengan wajah tersenyum lebar. Ayu terkejut melihat gadis yang dia sapa. Gadis cantik berambut panjang, berkulit putih membuat setiap orang yang menatapnya akan terpanah. Ayu yang bingung harus berkata apa, mencoba melakukan hal aneh ketika berkenalan dengan gadis itu. Ide yang berasal dari pikirannya. Cuman mau nanya, kakak punya peniti nggak kak? Soalnya roh aku kebesaran. Peniti, tanyanya dengan wajah bingung. Iya kak, jawab Ayu. Jangan panggil aku kak, kita seumuran kok, panggil aku Lydia. Soal peniti, aku nggak punya tuh. Cuman Jeren punya, soalnya celana dia juga kegedean. Biasa, siswa baru. Jeren, tanya Ayu. Iya, Jeren, itu orangnya. Sama menunjuk pria sedari tadi berada di belakang Ayu. Minta aja, dia orangnya baik. Keadaan saat itu menjadi rumit. Ayu yang bermaksud berkenalan namun tidak tahu caranya, malah terperangkap dalam situasi yang dia buat. "Kagak usah malu, sini gue temenin," jawab Lydia. J, kasih satu peniti kamu napa? Gak ada, jawab lelaki itu. Lo serius gak punya? Tadi kayaknya bunda ngasih lebih deh, kata gadis itu. Udah hilang, jawab Jeren dengan tegas. Ya elah, pelit amat nih orang, seru Lydia. Ayu yang sebenarnya tidak membutuhkannya pun berkata, Gak apa-apa kak, salah Lydia masuknya. Ayu beli di kantin aja, kayaknya ada tuh. "Oh gitu ya, sorry banget nih gak bisa bantu. Gue kesana dulu ya, yuk Jeren." Lydia pergi meninggalkan Ayu. Ayu yang niatnya hanya kenalan, tapi karena canggung dia menggunakan cara yang berbeda. Tiba-tiba tangan Ayu ditarik dengan cepat. Ayu merasakan bahwa seseorang telah meletakkan benda di telapak tangannya. Ayu melihat peniti di sana. Tatapannya lurus ke depan. Dia pergi, meninggalkan benda itu, dan satu lagi, yaitu jatuh. Ayu jatuh cinta. Ayu langsung berteriak dalam hati kegirangan sambil berkata, "Tampan banget." Hari Minggu berganti. Kini Ayu memiliki beberapa teman, apalagi sahabat satu sekolah dengannya. Walau mereka tidak satu kelas. Namanya Cerisa. Cerisa adalah sahabat Ayu sejak SMP kelas 2. Dari SMP, Cerisa dan Ayu sering sekali curhat tentang apapun, termasuk perasaan. Kala itu Cerisa bercerita bahwa dia sedang jatuh hati, bercerita dengan sangat kegirangan. "Ayu, kamu tahu nggak Yu, cowok yang kemarin aku ceritain, yang sekelas kamu itu ya?" "Iya Yu, tadi dia natap aku gitu Yu, senengnya aku." "Oh iya, kemarin itu ya, ada kakak kelas terus manggil-manggil namanya, tapi dia nggak melihat sama sekali. Padahal kakak-kakak itu ada 3 orang, terus 3-tiganya manggil namanya, serentak loh, tapi dia nggak dengar." Serius? Tanya Ayu. Serius Yu? Apa dia tunarungu gitu? Ucap Ayu. Gile lu, cowok tampan kayak dia gak mungkin tunarungu. Bu Sinaga nerangin dengan suaranya yang pelan dan halus aja dia bisa dengar. Buktinya kemarin tuh Bu Sinaga nanya ke kami satu kelas, apa yang baru ibu itu bilang. Kami satu kelas diam dong, gak mungkin ada yang dengar apa kata ibu itu. Lo tahu kan, ibu itu ngajar laptopnya sendiri. Tapi tiba-tiba aja dia langsung tunjuk tangan dan nerangin apa yang baru aja ibu itu bilang. Tapi kenapa ketika kakak kelas panggil-panggil namanya dia gak jawab? Tanya Ayu. Entahlah, oh iya, gue baru inget. Ada gadis di kelas yang akrab banget sama dia. Cantik banget, gile. Gue kalau lihat mereka tuh udah kayak soldami sama 6 dosan, deket banget. Jadi lo cemburu? Tanya Ayu. Jelaslah cemburu. Ayu yang masuk dalam cerita temannya hanya bisa mendengar dan penasaran bagaimana wajah pria itu. Yah,
Cerisa tidak mau memberitahu nama pria itu. Mungkin karena Ayu akan menjadi stalker hebat dalam kasus sahabatnya ini. Namun dengan paksaan Ayu, Cerisa pun mau menunjukkan wajah pria itu dan namanya besok. Kembali kepada Ayu. Kala itu hujan mengguyur sekolah. Ayu yang tidak bisa pulang karena hujan terpaksa menunggu. Sudah lama dia menunggu, namun hujan tampak sangat rindu bumi. Sore sekitar pukul 15:15, hujan telah berpisah dengan bumi, menandakan Ayu bisa pulang. Ayu yang biasanya pulang naik angkot pun berjalan menuju simpang sekolah, di mana para angkot akan berbaris rapi untuk segera pergi. Namun sayang, karena hari sudah sore, angkot yang Ayu kira akan berbaris hanya tersisa satu angkot. Mungkin para sopir beranggapan bahwa semua siswa sudah pergi menggunakan Grab mobil. Ayu segera masuk ke dalam angkot, terlebih hari sedang mendung. Di dalam sudah banyak siswa berbaju seragam sama seperti Ayu. Tiba-tiba Ayu melihat di tempat duduk paling depan ada Jeren. Ayu yang melihat Jeren tersipu malu dan pura-pura tidak melihat. Mobil pun melaju. Tak sampai beberapa menit, angkot itu berhenti di depan. Ada seorang nenek tua yang ingin naik ke dalam angkot tersebut. Jeren yang melihatnya pun langsung turun dari kursi depan sambil membantu nenek tersebut untuk duduk. Ayu yang melihat kejadian itu terpukau dengan kebaikan Jeren. Namun dia sadar bahwa Jeren akan duduk di sampingnya karena tempat di sampingnya masih kosong. Mengetahui hal itu, Ayu mulai merasa gugup. Benar saja, Jeren langsung duduk di sampingnya. Ayu langsung menunduk agar tidak tampak oleh Jeren. Angkutan itu pun melaju, meninggalkan tempat semula. Di dalam angkot, Ayu merasa sangat bahagia dan sangat tersipu malu. Ayu bisa mengetahui bahwa Jeren memakai parfum vanila. Parfum yang Ayu beli karena melihat Jeren menyukai postingan penjual parfum tersebut. "Bang, pinggir bang!" teriak Jeren. "Pegang dulu bentar." Jeren yang kesulitan mengambil uang di kantong celananya pun memberikan bola basketnya dipegang oleh Ayu. Ayu yang terkejut hampir saja menjatuhkan bola pemberian. "Thanks," sambil mengambil bola basket dari Ayu. Tak perlu beberapa lama, Jeren turun dan aroma tubuh pemuda itu perlahan menghilang. Tertinggal Ayu dengan hati sesak di dada, ditambah tangan bekas pegangan Jeren ketika mengambil bola dari genggaman Ayu, menyuburkan benih cinta yang sudah terpupuk. Hari itu tiba, di mana Cerisa berjanji untuk menunjukkan pria itu kepada Ayu. Saat itu, sekolah sedang merayakan Hari Kemerdekaan RI, maka pembelajaran ditiadakan. Ayu yang sedang duduk bersama teman lainnya, tiba-tiba didatangi oleh Cerisa. "Yuk, ayo, gue bakalan nunjukin dia yang mana." Mager, bercanda. Gue penasaran tau gak sih? Makanya, ayo cepat. Sambil menarik tangan Ayu ke gerangan. "Tadi tuh dia di sini yuk." "Di mana?" "Di sini loh yuk." Itu dia. Mana? Ngumpet yuk, ngumpet. Nanti dia lihat kita malu tahu. Ucap Cerisa sambil bersembunyi di tembok. "Nah, itu dia yuk." Sambil menuju ke arah lapangan bola basket. "Yang mana sih? Bang Mekel maksudnya. Dia kan kakak kelas." "Enggak Yu, enggak itu. Yang di belakangnya loh Yu, yang pakai baju biru itu." Mana sih Cer? Nunjuk yang benar dong." "Susah amat sih loh." "No." Ayu pun melihat ke arah tangan Cerisa, tertuju kepada lelaki itu. Lelaki yang mengguyur dunia Ayu. Lelaki yang Ayu tatap dari jauh ketika jam istirahat sekolah. Lelaki yang memberikan dia peniti. Peniti yang sudah menjadi hiasan dinding kamarnya. Yah, dia Jeren. Pokok bunga yang Ayu tanam layu karena musim panas tiba. Musim panas yang mengakibatkan rasa sesak di dada, menusuk hati paling dalam. Namun, pikiran malah pergi ke jalur lain. Dia tak mau mengalah. Dia ingin keluar dari zona nyaman. Tidak mungkin. Ayu tidak mungkin menyakiti hati sahabatnya. Sahabatnya yang baru pertama kali jatuh cinta. Hingga suatu hari, persahabatan mereka hancur seketika. Bukan karena Jeren, melainkan karena sebuah barang. Ayu menjual barang milik Cerisa. Ayu yang merasa bersalah
mencari barang tersebut ke seluruh toko di kotanya. Namun sayang, Ayu tak bisa mendapatkan barang itu. Ayu minta maaf kepada Cerisa. Butuh waktu lama untuk Cerisa memaafkan Ayu. Namun, Ayu terus memohon. Akhirnya, Cerisa memaafkan Ayu. Persahabatan yang hampir goyah oleh serbuan angin dibangun lagi dengan perjuangan. Anginnya semakin cepat menghembus hingga roboh seketika. Rasa percaya dalam hubungan persahabatan mereka sudah menghilang. Hari berganti hari, bulan dan tahun ikut pula berganti. Tak kenapa, apakah iblis atau malaikat yang menyuruh Ayu untuk tetap menyukai Jeren. Terlebih, dia mendapat kabar bahwa Cerisa tidak menyukai Jeren lagi. Dia semakin membara, ditemani suara hatinya. Bukan dia tidak berusaha menyukai pria lain, seperti Chanyeol, Dio, Sehun, tapi entah mengapa rasanya berbeda. Pernah sekali, dia benar-benar ingin melupakan Jeren. Karena menurut dia, itu hanya rasa terobsesi yang timbul dalam pikirannya. Namun, semakin ke arah sana, semakin sulit baginya. Pada hari Senin, di akhir pembelajaran, Ayu pergi ke toilet untuk merefreshkan pikirannya dari mata pelajaran yang tidak diminatinya, yaitu matematika. Ditambah lagi, guru pengajar bermuka ngantuk, bermata sipit, bentuk wajah seperti burung hantu, membuat dia 100% tidak minat pada jam pelajaran terakhir itu. "Pak, izin ke toilet, Pak." "Mau ngapain?" tanya Pak Hot. "Mau cari kantong Doraemon terus bantuin Kurosaki nyari kitab suci lalu nemenin Naruto ngalahin Madara biar jadi Hokage, Pak." Tidak mungkin diucapkan Ayu. Setelah dia selesai mengeluarkan penatnya, dia pun keluar dari kamar mandi. Gak ada hujan, gak ada angin. Ayu terpleset jatuh meninggalkan bekas luka memar di lututnya dan rasa malu. Pada saat itu juga, sang pemilik semesta mempertemukan Ayu dengan Jeren. Dunia kala itu serasa berhenti sejenak, namun organ tubuh Ayu tidak. Kakinya melangkah sendiri mendengarkan otak Ayu, sedangkan hatinya menyuruh dia tersenyum lebar. Hingga dia tidak melihat lantai basah akibat dipel oleh petugas kebersihan, Pak Marsudi. Betapa bahagia dan malunya dia pada saat itu. Bukan orang Indonesia namanya, jika jatuh masih berkata syukur. "Syukur aja Jeren gak lihat aku jatuh. Untung aja dia keburu masuk ke toilet. Kalau enggak, bisa malu banget gue." Di sisi lain, setelah Jeren berpapasan dengan gadis itu, ketika dia masih membuka pintu toilet, dia mendengar suara orang jatuh kesakitan. Dia kembali dan melihat sebentar. Makin hari, rasa suka Ayu semakin bertumbuh, menyebabkan banyak ranting. Dia selalu mengintip dari dalam kelasnya ke arah kelas Jeren, melihat apakah ada penampakan Jeren di sana. Ayu selalu melihat Jeren pergi ke toilet pada saat jam pelajaran terakhir, tepatnya 30 menit sebelum bel pulang berbunyi. Ayu biasanya akan permisi duluan. Setelahnya, dia akan keluar dari toilet, pura-pura mengikat tali sepatu dan menunggu kedatangan Jeren. Hingga suatu hari, Ayu mendengar bahwa Jeren telah menyukai adik kelas mereka. Dia teringat dengan janjinya pada Luffy sahabatnya bahwa akan berhenti untuk tidak menyukai Jeren jika Jeren sudah berpacaran dengan wanita lain. Ayu yang mendengar kabar bahwa Jeren menyukai adik kelas mereka berusaha maksimal untuk melupakannya dengan membuang peniti pembelian Jeren ke tong sampah, tidak melihat dia lagi dan membuang semua kenangan yang menurutnya hanya satu sisi. Ayu pun akhirnya bisa melupakan Jeren, ditemani dengan sahabat dan pria misterius yang menemani dia setiap jam 7 malam. Ayu merasa sangat bebas bercerita dengan pria misterius itu. Pria itu mulai mengirim pesan kepada Ayu ketika Ayu jatuh sakit, yang pastinya bukan karena corona. "Hei, kenapa gak sekolah?" "Siapa ya kak?" tanya Ayu. "Gak perlu tahu siapa gue, yang penting gue anak baik yang bakal siap dengerin lo." "Oh begitu kak, bercandanya garing," jawab Ayu. "Jadi kenapa gak sekolah?" "Demam kak." "Jangan panggil gue kak dah, kita itu seusia, so enjoy aja." "Oh iya." Begitulah awal mula pesan itu bermula. Ayu yang 100% penasaran dengan orang itu mencari tahu asal nomor kontak tersebut, tapi tak kunjung berhasil. Hingga dia bosan bertanya hal itu kepada pria misterius itu. Toh saja pria itu akan menjawab, "Gak perlu tahu siapa gue,
Yang penting gue anak baik yang bakalan siap dengerin lo. Suatu ketika di sekolah saat istirahat, Ayu yang sedang asik menari menirukan gerakan pada video DIV bersama temannya mendapatkan pesan dari pria misterius itu. Lucu banget, aneh, gelai, kagak cocok. Ayu yang terkejut mendapat pesan itu pun mencari-cari si pengirim pesan di sekelilingnya. Namun dia tidak mengetahui keberadaannya. "Lo di mana?" tanya Ayu. "Gak perlu tahu di mana gue. Yang penting gue anak baik yang bakalan siap dengerin lo." Udah siap? Ayu yang tadinya terbawa kejadian masa lalu akhirnya kembali dengan sadar. "Udah Vi, lo cantik banget," ucap Lovi. Ayu yang menatap dirinya di depan cermin dengan gaun putih berbalutan kebaya tersipu malu mendengar perkataan Lovi. "Ya ampun, lama banget. Jaren udah sampai tahu," ucap Cerisa yang baru masuk. Lovi dan Cerisa sama-sama menuntun Ayu memasuki altar. Ayu yang sudah berada tepat di depan pria misterius yang menemani dia selama ini pun tersenyum. Begitu pula dengan Jaren.